kan Menko Polhukam masih kosong nih. Prediksinya siapa nih Bang yang kira-kira kandidat kuat nih? Menko Polhukam dengan Menteri Pertahanan kan berbeda nih. Iya, iya. Ya, karena Menko Polhukam kan membawai TNI, membawai kepolisian dan sebagainya. Menko Polhukam juga harus banyak mendengar gitu loh. Iya. Ya. Dan memang dia seharusnya menurut saya seorang militer. Jangan sampai terulang kembali. Kemarin itu karena mitigasinya nggak ada. Masalahnya kan di situ. Ini terjadinya itu. Sebetulnya kalau cepat ada mitigasi itu bisa teratasi. Ya, kalau dari Mas Andi sendiri melihatnya sebagai generasi yang mungkin usianya senior tapi semangatnya Gen Z, gimana? Malu kita dibilang senior ini. Semangat kita tetap lah, semangat 17 tahun kita kan. Kita semua ini Gen Z ini ya. Gen Z. Jadi apa sudah yang dikatakan oleh Mas Agung itu kan sudah merangkum semua sebetulnya gitu ya. Jadi jangan takut kita untuk berorganisasi kepada teman-teman dari Gen Z itu ya. Yang penting tadi bekal tadi, semua itu tidak instan, semua itu belajar dan kita belajar dengan senior-senior kita ya. Tapi senior yang benar nih. Ada banyak juga senior yang nggak benar. Emang ada yang nggak benar ya? Ada juga. Ada nih yang nggak benar nih. Oh ada. Ada juga yang nggak benar. Kan senior yang benar gitu kan, yang bisa memberikan wawasan kepada kita ya, sehingga kita itu terbuka ya. Wawasan kita dan juga kita bisa menyampaikan kita punya aspirasi atau apa dan ya berlatih untuk berdebat lah untuk itu ya. Jadi fokus kepada yang namanya tadi saya katakan ya iman kita, kemudian wawasan kebangsaan kita dan berani. Oke. Harus begitu. Kalau kita lihat dari reshuffle saat ini, konfigurasinya sudah tepat atau perlu ada yang ditambah nih? Jeng-jeng. Perlu nambah partisan atau nambah apa? Profesional atau nambah sisi artis mungkin gitu. Biar ngomongnya tertata atau gimana gitu. Ya kalau ngomong tertata mungkin ya disiapkan aja protokol komunikasi publik ke semua menteri itu dipegang sebagai panduan supaya mereka tidak slip of tongue lagi gitu. Yang kedua yang paling penting sebenarnya ini kan masih ada posisi yang kosong nih. Menko Polhukam, Menpora, Wamen Koperasi atau Wamen Naker gitu. Nah pun kalau wamennya nggak perlu diisi, ini berarti momen perampingan, ya sehingga ya tanpa wamen pun sebenarnya Menaker bisa kerja kok. Nah asal memang kita lihat ada gebrakannya seperti kemarin ada Bang Noel tuh kan gebrakan terus, ada ternyata ijazah ditahan, ada ternyata ya buruh di PHK tanpa pesangon. Nah kayak gitu-gitu Menaker harus juga turun. Nah saya belum melihat nih Menakernya turun gunung seperti Bang Noel. Nah kalau Menakernya tetap di meja, turun gunungnya jarang, berarti butuh Wamenaker seperti itu supaya apa publik jadi tahu nih ya kelanjutan misalkan kemarin ada tanda petik mafia-mafia di Menaker yang memang harus di Kemenaker yang harus dibasmi itu sampai mana progresnya supaya apa supaya kementerian lain juga tidak ada mafia-mafianya gitu itu kan yang paling yang itu yang paling ditunggu kan sama publik. Nah jadi selain mengisi posisi 4 itu saya melihat mengevaluasi struktur dan postur kabinet sekarang ketimbang menambah atau mengurangi. Jadi dievaluasi dulu nih 1 tahun gimana kinerja semua kementerian. Kalau kemarin Pak Prabowo bilang di hadapan para jurnalis bulan Februari itu nilainya 6, nah sekarang di bulan Oktober nanti nilainya berapa? Kalau masih 6 juga bahkan turun, wah berarti harus ada yang diganti. Berarti ya kalau memang ini bisa diarahkan sebagai momen perampingan, perampingan mengecilkan menterinya, wakil menterinya, supaya lebih fokus kinerja kabinet Merah Putih, kenapa enggak seperti itu. Bang Andi nih sebagai Jokowi Mania mungkin bisa memprediksi nih, kan Menko Polhukam masih kosong nih, prediksinya siapa nih Bang yang kira-kira kandidat kuat nih? Kalau bicara prediksi, waduh saya bukan ahli nujum ya. Kali aja ada nama-nama yang tersirat gitu kan? Hak prerogatif presiden, apa sekarang kan ad interim ya. Memang Menko Polhukam dengan Menteri Pertahanan kan berbeda nih. Ya, karena Menko Polhukam kan membawai TNI, membawai kepolisian dan sebagainya. Nah ini butuh adalah orang-orang yang tahu teritorial, yang paham teritorial, yang paham dengan keadaan Indonesia itu seutuhnya tuh dia paham. Dan juga dia mempunyai apa namanya tindakan yang cepat, ya, progresif ya, dan mempunyai mitigasi yang kuat. Untuk bisa jangan sampai terulang kembali. Kemarin itu karena mitigasinya nggak ada. Masalahnya kan di situ. Ini terjadinya itu. Sebetulnya kalau cepat ada mitigasi itu bisa teredam semua. Karena saya ingat waktu 2019 waktu Pak Jokowi masalah Omnibus Law kan juga cepat selesai itu. Betul. Kedua
Menko Polhukam juga harus banyak mendengar gitu loh. Ya. Dan memang dia seharusnya menurut saya seorang militer. Harus seorang militer, militer gitu. ya. Dan Itu kata menguasai kuncinya. teritorial. Kalau Mas Agung, sosok seperti apa nih yang cocok? Kalau presidennya Pak Jokowi, kemarin kan Menko Polhukam Pak Mahfud ya sipil. Sipil. Nah ini Pak Prabowo kan militer. Betul. Jadi besar kemungkinan calonnya itu dari militer dan militer. Militer. Kalau diasumsikan 100%, 50-60% militer. Kemudian sisanya kepolisian dan tidak menutup juga sipil. Nah jadi tergantung nih Pak Prabowo maunya seperti apa. Tapi yang jelas begini, saya membayangkan Menko Polhukam besok ya bukan hanya memahami teritorial, bukan hanya ngerti kepolisian dan TNI, tapi juga harus paham situasi kebatinan masyarakat sipil. Betul. Gitu. Artinya apa? Misalkan kemarin ada arahan jam 6 sore itu nggak boleh demo lagi, berhenti. Betul. Gitu. Tapi begini, harus dipastikan jam 6 sore itu legislatif dan eksekutif harus ada yang turun ke bawah merespon para demonstran. Itu dia. Nah, kalau misalkan legislatif dan eksekutif belum ada yang turun, ya nggak bakal pulang. harus saja diskresi. Berarti ditambah 1 atau 2 jam. Betul. Pastikan eksekutif legislatif turun. Nah, kalau itu terjadi, saya kira demonstran nggak punya alasan untuk berbuat ricuh, anarkistis semacam itu, sehingga ini bisa terjadi kesepahaman bersama. Nah, Menko Polhukam itu harus bisa sampai pada level itu, bahkan lebih. Kenapa? Kalau sipilnya nggak dirangkul, hanya aparat saja, ini bahaya. Saya kira ini akan menjadi bom waktu masalah yang bisa meledak lebih besar dari kemarin. Jadi kalau saya melihat Menko Polhukam yang kita tunggu, Menko Polhukam yang adaptif, agile terhadap bahasa zaman seperti sekarang nih, sosiodemografinya Gen Z milenial. Berarti mereka harus diperhatikan betul, fleksibel, lentur, komunikatif, banyak mendengar. Seperti itu. Nih karena waktu sudah mau habis, kita mau dengar closing statement dari masing-masing narasumber kita. Bagaimana melihat arah reshuffle ke depan ini? Silakan dari Mas Azwan. Waduh. Saya mau mendengar dari dia dulu. Karena kan yang kalau dari sini saya tinggal nambahin doang. Biar lebih gampang ya. Lebih gampang. Dari abang dulu bisa nambahin. Oke, yang jelas begini, hasil dari pembicaraan kita di sini, apalagi kita punya teman-teman dari milenial maupun Gen Z itu, bahwasanya kita percaya kepada presiden kita Prabowo Subianto ini adalah seseorang yang populis dan seseorang yang selalu memikirkan rakyatnya yang paling terdepan. Dan saya yakin apa yang telah ditentukan oleh Pak Prabowo, ada reshuffle 1, reshuffle 2, reshuffle 3, itu buat kami itu tidak masalah untuk itu. Yang jelas kinerja mereka itu dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan kita menantikan bagaimana yang dikatakan baldatun taibatun warabun kafur, negara yang sejahtera rakyatnya dan negaranya itu dapat terwujud di era pemerintahan beliau. Semoga saja gitu. Semoga. Terima kasih. Silakan. Ya, saya melihat reshuffle ini on the track ya. Tinggal para menteri, para pembantu presiden ini harus paham situasi zaman. Yang Gen Z milenial ini menuntut kesempurnaan, keparipurnaan. Jadi nggak cukup menterinya kerjanya bagus, tapi juga harus bisa ngomongnya bagus. Dan itu nggak cukup juga. Kerja bagus, ngomong bagus apa? Tidak bermasalah secara hukum. Jadi maksud saya, para menteri yang sekarang duduk, wakil menteri, kepala badan, harus dijaga kinerjanya, ucapannya, dan kelakuannya itu aja. Supaya Pak Prabowo tidak terbebani. Iya, keren banget. Clear ya. Clear and clean ya pemerintahnya. Baik.